Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya solih-solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, semoga Allah sembuhkan yang sedang sakit. Hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam. Tentang apakah itu? Hari ini kita akan belajar tentang puasa. Namun, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa bassiris sabirin. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berdoa Allah mudahkan kita untuk menerima ilmu yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya kita yel-yel dulu yuk bersama-sama. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang akan kita pelajari, puasa dalam bahasa Arab adalah saum. Kemudian, puasa itu niat beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam. Jadi ketika berpuasa itu kita dianjurkan oleh Allah untuk menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, nah, apakah macam-macam puasa itu? Ternyata ada beberapa macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib ini wajib dilaksanakan oleh umat Islam karena termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Kemudian, contoh puasa wajib adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, selain puasa wajib, terdapat juga puasa sunnah. Contoh puasa sunnah adalah puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan puasa Daud. Kemudian ada puasa haram. Maksudnya apa? Puasa yang tidak boleh dilaksanakan pada hari tertentu. Contohnya, kita tidak boleh berpuasa pada saat hari raya Idul Fitri. Kemudian berpuasa pada hari Tasyrik. Selanjutnya, nah, sekarang kita akan fokus kepada puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Hukum melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib bagi umat Islam. Kemudian, apa dalilnya atau yang mendasarkan bahwa kita harus melaksanakan puasa? Pada Surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan bahwa puasa itu wajib bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih syarat wajib puasa? Kira-kira apa saja ya yang harus kita penuhi supaya kita bisa melaksanakan puasa dengan baik? Nah, seharusnya kita terlebih dahulu mengetahui apa saja sih syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa yang harus kita ketahui diantaranya ada 6. Yang pertama, harus beragama Islam. Jadi, syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian, balik atau sudah memenuhi usia yang diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian, yang ketiga adalah berakal dan tidak gila. Jadi, dalam keadaan yang sadar. Selanjutnya, yang keempat, mampu untuk melaksanakan puasa. Di sini dijelaskan sedang dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan yang sakit? Ada beberapa hal ketika kita sedang sakit diringankan untuk tidak berpuasa. Selanjutnya, mukim atau tidak bepergian. Yang keenam, terbebas dari hal-hal yang menghalangi puasa. Nah, selanjutnya, yang ketiga tentang puasa Ramadan. Nah, tentang puasa Ramadan tidak hanya hukum saja yang wajib kita laksanakan. Dari beribadah puasa, kita juga memperoleh hikmah yang amat banyak. Nah, apa saja di antaranya hikmah yang kita peroleh? Yang pertama, pada surat Al-Baqarah ayat 183, Allah sudah menyampaikan berpuasa akan membuat kita mencapai derajat takwa, membuat kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Nah, selanjutnya, puasa itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah, maka Allah pun akan menyayangi kita semua. Nah, berikutnya, hikmah dari berpuasa adalah melatih kesabaran. Supaya apa? Dengan bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah. Selanjutnya, hikmah puasa adalah kita terjaga dari perbuatan tercela. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, ketika kita berpuasa, maka diri kita akan terjaga dari ingin melakukan perbuatan yang tercela. Selanjutnya, berpuasa adalah amal bagi manusia. Berikutnya, puasa meleburkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Nah, yang berikutnya, selain hikmah puasa, kita juga mempunyai hal-hal yang dapat menambah pahala kita. Hal tersebut terdapat pada sunnah-sunnah puasa. Nah, yang pertama, sunnah puasa yang bisa kita lakukan adalah sahur dengan mengakhirkan waktunya. Sahur dengan mengakhirkan waktunya. Jadi, ketika kita melaksanakan sahur dan di akhir waktu, insya Allah akan memberikan pahala yang lebih untuk kita semua. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Jadi, ketika kita berpuasa, disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Yang selanjutnya,
sunnah berpuasa diantaranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Semakin banyak bacaan Al-Quran, maka pahala kita juga akan semakin banyak. Nah, selanjutnya, sunnah dalam berpuasa adalah memperbanyak sedekah. Ketika sedang berpuasa dan kemudian kita melaksanakan sedekah, maka pahalanya juga akan bertambah. Nah, sunnah puasa yang lainnya adalah sholat tarawih dan iktikaf, di mana sholat tarawih dan iktikaf hanya dapat dilaksanakan ketika bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lainnya. Nah, kenapa sih harus melaksanakan sunnah puasa? Supaya kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa puasa itu adalah wajib bagi umat Islam, kemudian syarat-syaratnya puasa, sunnahnya puasa, selanjutnya kita juga harus tahu apa saja sih yang dapat membatalkan puasa. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, karena hal tersebut dapat menyebabkan puasa kita sia-sia. Nah, mari kita lihat bersama. Yang pertama, hal yang membatalkan puasa adalah tentu saja makan dan minum dengan sengaja. Puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Ketika kita makan dan minum dengan sengaja, tentu saja puasa kita menjadi batal. Selanjutnya, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja maksudnya apa? Sengaja memasukkan contoh jari telunjuk kita ke dalam mulut sehingga membuat kita ingin muntah dengan sengaja. Selanjutnya, haid, kemudian berhubungan badan dan mengeluarkan air mani dengan sengaja. Nah, hal-hal di atas adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Maka kita harus menjaga diri semaksimal mungkin agar puasa kita tidak batal oleh hal-hal di atas. Nah, sekian materi yang bisa disampaikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.